Mau tanya Ustaz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelahi, sudah Anda usah perhatikan. Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu asam sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan. Dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Seorang Kiai Nur Ikhya dan seluruh barisan pejuang Nusantara pelurus tentang kesucian nasab Nabi diancam oleh orang-orang yang tidak mau belajar, yang sempit dalam pemahaman, yang tidak mau bertabayun dalam ilmu. Diancam dipenggal. Ini saudara saya, ini pernah diancam kalau masuk Jakarta mau dipenggal kepalanya. Sedikit pun tidak ada takut ya, karena seorang pejuang, orang yang cinta sama Allah, kematian itu adalah hari raya, berjumpa dengan Tuhannya, kan begitu kan? Oke, siap. Ya, harus siap kita sebagai seorang pejuang. Apapun harus kita tempuh itu sebagai konsekuensi resiko perjuangan semacam itu. Tetapi bagaimana akhlak beliau, seorang Ustadz Yahya Waloni yang kemudian pernah mengkritik, bukan hanya mengkritik, mengecam, mencaci, menghujat, tetap didoakan kebaikan. Bagaimana Nun Sewu, Ustadz atau Gus Auzi yang kemarin habis mubahala, nggak lama kemudian akhirnya meninggal tiba-tiba, itu yang prosesi pemakaman, yang mentahlili, yang menguburkan, itu ya kerabat-kerabat banyak dari PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Juga banyak dari Wali Songo. Nggak ada Habibnya sama sekali yang di foto itu yang muncul. Padahal kurang apa membela mati-matian. Saudara sekalian, cuplikan video yang tadi mengingatkan kita bahwasanya bagaimana Gus Auzi ya, bagaimana beliau itu menentang dan mengata-ngatai Ki Haji Imaduddin, dan begitu juga dengan Ustadz Yahya Waloni ini. Dan kemarin Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia setelah berkhutbah, saudara sekalian. Dan saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan bagaimana beliau ini, Ustadz Yahya Waloni ini, mengata-ngatai daripada Ki Haji Imaduddin. Bahkan sempat mengancam salah satu kiai Nusantara kita, yaitu kalau tidak salah Ki Haji Nur Ihya ya, sempat ingin dipenggal lehernya ketika ingin pergi ke suatu daerah ya. Dan ini mengingatkan kita bahwasanya bagaimana Ki Haji Imaduddin ini dikata-katai, dan tidak lama lagi orang yang mengata-ngatai beliau itu yang kita tahu sendiri meninggal dunia, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan berikut. Silakan. Yang telah memanggil hambanya yang mulia, yakni Kang Mas Yahya Waloni, mantan pendeta, tapi menjadi seorang ulama yang siang tadi pas berada di mimbar ceramah khutbah Jum'ah di Makassar menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun begitu kami tidak nyukurno atau nyemoni ya bahasa Jawa enggak, tapi benar-benar mendoakan. Cuma ada yang disayangkan, kami juga menampilkan di bawah video kita ini nanti prinsip beliau yang kurang hati-hati dengan mengata-ngatai perjuangan Kiai Imaduddin Utsman, KRAT Fakih, Tubagus Nur Fadil, Raden Haji Omah Irama, Romo Kiai Joko Sahmat, Romo Kiai Raden Syarif Rahmat, dan lain sebagainya, sebagai perjuangan yang sia-sia. Beliau memahami sebagai sebuah kumpulan ya kita-kita ini yang menebar kebencian, memusuhi ulama dan habaib keturunan Nabi kita. Sayangnya beliau belum sempat bertemu dengan kita-kita untuk belajar bersama tentang siapa sebenarnya yang dibela, yakni Kang Mas Muhammad Rizik Syihab Jakarta. Padahal seandainya kita bongkar-bongkar bersama, Kang Mas RS itu bukan keturunan Nabi kita, tapi ngaku-ngaku klaim sebagai keturunan Nabi kita. Tapi begitu hebatnya dibela oleh almarhum Kang Mas yang mulia Yahya Waloni dari Minahasa kelahirannya. Ini sangat kami sayangkan bersama. Tidak hanya itu saja, beliau sempat mengancam penggal kepala kepada Kiai Imaduddin Utsman, dan ada videonya, dan ada video-video yang lainnya ya yang menyerang kita. Inilah pentingnya kita untuk open minded, mau belajar bersama.
tidak ada yang lebih dari segalanya, masalah ilmu pengetahuan apapun juga. Jangan sampai dengan kebodohan kita menjatuhkan putusan yang salah, yang nanti akan diingat oleh generasi setelah kita. Ini sangat berbahaya. Sebelum kita bincang-bincang panjang lebar dengan beliau KRAT Fakih, mohon KRAT Fakih untuk menyapa para pemirsa dan pendengar semua. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du. Para pemirsa dari channel Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Adi Negoro, saya sangat mengapresiasi channel YouTube ini sebagai salah satu channel YouTube, mungkin salah satu yang terbaik, karena selalu memberikan suatu pencerahan, suatu kajian, suatu analisis yang tidak hanya asal njeplak, tidak ada caci maki. Semua dilakukan dengan santun, dengan beradab, dengan tenang, dengan menjawani, istilahnya begitu, karena memang beliau juga seorang Kanjeng Raden Tumenggung ya. Jadi mencerminkan bagaimana nilai-nilai tradisi budaya bangsa selalu beliau pegang teguh. Dengan segudang kitab, segudang referensi, ilmu dan sebagainya, beliau kemarin telah menyentakkan ilmu pengetahuan dan dogmatis kita tentang siapa itu Nabi Adam. Nabi Adam berdasarkan DNA itu muncul sekitar 235.000 tahun yang silam. Jadi dari seluruh manusia yang ada sekarang di tes DNA berasal dari kromosom Y yang sama. Satu kromosom Y yang sama artinya satu pria yang sama, yang dalam bahasa Qur'ani atau teologis dinamakan Adam. Demikian juga kita juga berasal dari satu perempuan yang sama, yang dalam bahasa teologis dinamakan sebagai Hawa. Di sini posisi kitab suci mendapatkan peran penting dan pembenarannya. Ketika kemudian sains sekian ribu tahun kemudian, sekian abad kemudian menunjukkan bahwa apa yang disampaikan dalam firman Tuhan itu benar adanya. Demikian juga ketika zaman dahulu orang itu sekitar abad pertengahan, para sarjana Islam di Utsmani itu juga bertanya-tanya, kenapa Quran kok selalu membahas ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Di zaman itu orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Bani Israel itu posisinya tidak penting sama sekali. Di antara perang salib mereka itu bagaikan semut di antara dua gajah yang perang. Demikian juga ketika menjelaskan tentang mumi Fir'aun dan keluarganya yang nanti yang katanya diawetkan dan akan menjadi pelajaran di sampai akhir zaman. Ternyata kemudian terbukti di awal-awal abad 20 bagaimana kemudian perang dunia 1, 2, kemudian munculnya kekuatan ekonomi underground, keluarga Rothschild dan sebagainya. Ternyata ya Bani Israel itu menemukan eksistensinya sebagai sebuah entitas jahat. Kemudian munculnya gerakan Zionis dan lain sebagainya yang berusaha untuk mengangkangi kota suci tiga agama. Dan hingga sekarang orang-orang Yahudi Bani Khazar yang bukan keturunan Israel tapi mengaku Bani Israel, yang mengaku orang Yahudi, begitu jahatnya dipertontonkan tiap hari bagaimana mengebom orang-orang yang tidak berdosa, membunuh perempuan, membunuh anak-anak, dan ini merupakan suatu kejahatan kemanusiaan, tragedi yang seolah PBB pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Negara-negara Liga Arab juga tidak bisa berbuat apa-apa, dan negara-negara Muslim yang jauh dari Timur Tengah juga yang Arab saja juga tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi yang negara Muslim yang jauh seperti Indonesia paling hanya memberikan suara-suara kemanusiaan gitu. Sebenarnya juga dari kalangan orang-orang Kristiani yang tahu bagaimana rasisnya mereka di Palestina. Kenapa saya angkat ini? Karena ini musim haji, musim di mana seluruh kaum muslimin kemarin berjumpa dalam satu tempat yang sangat bersejarah, yaitu Padang Arafah sebagai inti dari haji. Itu harusnya menyuarakan tentang bagaimana tragedi kemanusiaan ini tidak hanya menimpa atas nama sesama kaum muslimin, tetapi juga sesama umat manusia. Karena di dalam Yerusalem itu bukan hanya orang Islam, tetapi orang-orang Nasrani. Palestina juga ditindas, gerejanya juga dijadikan tempat, mohon maaf, buang hajat.
dihancurkan, rumah sakit dan lain sebagainya, simbol-simbol Kristiani, simbol-simbol masjid-masjid dan lain sebagainya. Ini kejahatan yang di luar batas. Sampai orang Yahudi yang asli sendiri pun juga berdemo di tiap negara untuk mengutuk gerakan Zionis yang mengatasnamakan agama mereka. Para pemirsa sekalian, menurut Jalaluddin Ar-Rumi, fungsi agama itu bukan untuk memasukkan pemeluknya ke dalam surga, tetapi adalah memasukkan surga ke dalam diri kita. Kalau kita merasa beragama, tetapi kemudian kita tidak menemukan surga, damai, salamah, tidak menemukan ketenangan batin, kedalaman spiritual, maka sebenarnya kita menyembah Tuhan atau menyembah setan. Jadi banyak orang yang mengatasnamakan agama melakukan kejahatan yang di luar batas kemanusiaan. Begitu juga Israel. Mereka mengklaim berbakti kepada agamanya untuk kemudian eksistensi ditancapkan di tanah warisan leluhurnya. Katanya itu tanah yang dijanjikan, tapi mereka melakukan suatu kejahatan kemanusiaan. Ini pun tak ada bedanya ketika orang naik haji hanya demi untuk mencium Hajar Aswad, dia rela, mohon maaf Kanjeng, mohon maaf, kadang juga melecehkan perempuan, kadang juga sikut sana sikut sini, trombol sana trombol sini, hantam sana hantam sini, hanya untuk bisa mencium Hajar Aswad. Sebenarnya engkau cium itu Hajar Aswad sebagai representasi keridoan Tuhan, katanya batu dari surga ya, sebab tanah air leluhur kita Adam, katanya begitu. Apa bukan kita mencium setan, kita mencium iblis, kan begitu. Kita melempar jumroh, ternyata kemudian batunya kembali, ternyata sesama setan dilarang saling melempar. Ini itu saja. Pulang haji tidak lebih baik, malah menciptakan kasta baru, seolah-olah kemudian menjadi hamba Tuhan yang high level, naik levelnya naik, lebih menindas, bukan hanya menindas sesama muslim, mungkin menindas istrinya juga, kawin lagi misalkan dengan semena-mena, tidak dengan suatu cara yang apa ya, yang raufur rahim macam itu. Jadi banyaklah. Jadi reposisi tentang deskripsi atau definisi tentang haji itu harus dilakukan revolusi total. Karena mohon maaf, saya tetap bersepakat bahwa haji adalah rukun kelima sebagai kaum muslim, rukun Islam yang kelima, saya sepakat. Tetapi dengan catatan harus mampu. Saya sepakat bahwa umroh atau haji kecil itu juga mulia, berziarah ke makam Nabi, kemudian datang langsung ke Ka'bah Baitullah, ini juga sesuatu yang dituntut oleh Kanjeng Nabi. Tetapi juga harus faham bahwa reposisi, redefinisi, refleksi dari haji dan umroh itu juga harus ditelaah lagi. Berapa banyak orang yang mengorbankan hartanya, jual mobil, jual tanah, hutang sana sini, atau mungkin tiap tahun untuk dianggap keren dia umroh. Berapa juta jamaah haji umroh kita? Satu tahun antara 14 sampai 18 bahkan 20 juta. 20 juta taruhlah, 20 juta kali 30 juta. Sudah berapa triliun itu. Tetapi mana perubahan bagi bangsa ini? Tetap masih banyak ketimpangan, anak terlantar, masih banyak orang-orang yang istilahnya itu menderita, menjerit, kena pinjol, kena rentenir, untuk makan susah. Seandainya itu digunakan untuk menggerakkan ekonomi berbasis keumatan, berbasis kerakyatan, alangkah luar biasanya potensi umat itu. Nah, ini juga harus kita telaah lagi. Bagaimana agama kemudian menjadi suatu kapitalisasi yang sangat menguntungkan. Dengan suatu fatwa, maka orang akan rela untuk melepaskan uangnya, untuk kemudian dengan ringannya mungkin untuk melepaskan anak gadisnya untuk seorang Habib yang ngaku cucu Nabi. Ini kan konteksnya sama sebenarnya, perbudakan atau pembodohan, kapitalisasi agama dengan melakukan pembodohan spiritual, sama sebenarnya, kan begitu. Haji cukup sekali bagi yang mampu. Kalau misalkan daftar tunggunya lama, ya umroh saja. Itu pun cukup sekali. Jangan tiap tahun umroh, tapi tetangganya kelaparan, tetangganya kemudian dibiarkan menderita. Fakta itu kan. Saya punya teman jamaah, ya saudara juga itu haji berkali-kali. Saya tanya, kenapa Anda haji berkali-kali, tapi kok masih kikir ya dengan harta Anda? Oh, dosa saya masih banyak, Ustaz. Jawabannya begitu ya. Ya iya, dosa jenengan masih banyak. Harusnya jenengan sedekah, infak, bermanfaat untuk umat. Enggak, saya harus haji terus. Berapapun saya bayar haji plus ataupun saya bayar, sebenarnya saya bisa haji. Minimal saya bisa umroh setiap tahun. Masya Allah. Tapi kikirnya enggak waras-waras. Iya. Seolah ini kan mengkecilkan Tuhan. Seolah Gusti Allah itu hanya ada di Mekah. Seolah Kanjeng Nabi nurnya itu hanya ada di Madinah. Padahal Gusti Allah itu
semua alam semesta dalam genggamannya. Padahal Nur Muhammad ini adalah sebab penciptaan seluruh alam semesta, sampai dikatakan dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah bersumpah atas nama atas nama Allah yang jiwaku dalam genggamannya, ruhku tidak akan kembali kepada jasadku sebelum aku membalas salamnya orang-orang yang beruruk salam atau bersolawat salam kepadaku. Sama seperti itu. Artinya apa? Entitas yang suci, entitas yang mulia ini jangan dikerdilkan untuk kemudian seolah-olah kalau kita tidak haji, tidak umroh, tidak abdol, istighfar kita tidak diterima. Bukan itu. Lah ini yang harus kita kritisi bersama. Terus mohon maaf, ini Ki Kanjeng, saya juga boleh sebagai rakyat Indonesia mengkritisi sistem haji kita. Ya, harus wajib. Indonesia ini negara muslim terbesar di dunia. Kuota terbesar haji juga dari Indonesia. Tetapi ketika kemudian menghadapi tantangan ini, penduduk semakin banyak, waktu haji ditentukan jelas, asyhur maklumat itu. Kemudian tempatnya ritual haji juga tidak bertambah luas, ya di situ-situ aja. Artinya ketika kemudian orang yang daftar tunggu haji ini semakin lama semakin panjang, ini juga menjadi suatu keniscayaan. Ketika kemudian dulu haji itu daftar tunggunya 10-15 tahun, sekarang sudah 30-40 tahun. Bahkan Malaysia, negara tetangga kita, itu 140 tahun. Daftar hajinya. Cuma luar biasanya begini, ketika seseorang menabung haji itu sampai batasan 10.000 ringgit, sekitar 40 juta, dia berhenti. Di situ kemudian negara memberikan dividen atau keuntungan yang itu cukup kan, mungkin senilai UMR kita, mungkin cukup untuk makan secara sederhana, untuk mencukupi kebutuhan tiap bulan. Karena apa? Ini diputar untuk ke pertanian sawit, ke Petronas, ke kemudian bisnis-bisnis yang dikelola oleh negara dengan sistem yang syirka, yang adil, yang transparan. Indonesia nggak dapat apa-apa. Indonesia nggak dapat apa-apa. Coba 50 tahun seandainya, 40 tahun lah. 40 tahun ini. Misalkan kuotanya berapa? 25 atau 30 juta ya. Kali 40 tahun nggak dapat apa-apa. Ya Allah ya Rabbi. Ini kemana ini? Ini harus ada pembahasan serius ini masalah keuangan umat ini, dan ini bisa untuk menggerakkan banyak hal. Di Malaysia ketika seseorang kemudian setelah dia batas masa tunggu 140 tahun itu tidak bisa dicapai, ya secara logika sih orang umur 80 tahun ya, sekarang kurang lebih lah paling tua sekitar segitu, atau 100 tahun itu jarang sekali. 140 tahun dia keburu meninggal dulu, maka negara Malaysia memberikan fatwa orang itu telah layak untuk mendapatkan gelar haji atau mendapatkan fadilah yang tidak terkurangi sedikit pun dari haji. Tahun ini, Kanjeng, ini miris sekali. Visa Furoda di stop oleh pemerintah Saudi. Orang-orang yang berangkat dengan visa selain haji, visa amil kerja atau visa ziarah, tidak bisa mendapatkan tasreh dan nusuk. Tidak bisa masuk Saudi, di imigrasi sudah dicegat. Kapal penerbangan juga jarang yang berani nekat untuk mengangkut karena ada GACA, Otoritas Aviation atau Penerbangan Saudi, memberikan warning bahwa selama musim haji semua penerbangan dilarang mengangkut penumpang yang tidak membawa visa haji. Bayangkan ketika kemudian sistem negara mempersulit orang untuk beribadah. Ini kan juga tragis juga. Saya ingatkan, mohon maaf. Dulu itu Mbak Sunan Kalijogo itu sempat mau berangkat haji tapi tertahan di Malaka. Itu ceritanya gimana? Akhirnya wes rasa kaji-kajian. Gimana kan? Sunan Kudus kan punya ayah dan kakek, Sunan Giri, Al-Jilani Al-Hasani. Kan leluhurnya kan dari Malaka sebelum hijrah ke tanah Jawa. Itu juga menjadi gurunya Sunan Kalijogo. Suatu ketika Sunan Kalijogo itu ingin haji ke tanah suci, sampai di Malaka sowan dulu ke gurunya. Kemudian sama gurunya entah apa, ini gurunya ini Sayyid loh, jelas keturunan Nabi. Syekh Maloyo. Iya, bukan abal-abal ya. Bukan ulama sembarangan. Disuruh balik, kamu pulang saja. Waktumu, usiamu, tenagamu, energimu lah, itu lebih efektif kamu optimalkan untuk di tanah Jawa atau di Nusantara. Kamu berangkat ke sana, butuh waktu kamu berapa lama? Ya, guru mungkin lebih tahu ya bahwa terjadi apa di tanah Jawa, kehadiran beliau, revolusi beliau, kebudayaan, agama dan lain sebagainya mungkin lebih diperlukan. Tetapi yang menjadi suatu catatan bahwa ternyata untuk suatu hal yang lebih membawa kemaslahatan, urgensi bagi keumatan, itu sebenarnya ibadah-ibadah ritual pribadi itu harus dikesampingkan, kalah sama hal-hal yang bersifat sosial. Betapa banyak orang yang, mohon maaf, yang sholat berjamaah di masjid-masjid Megah, di Istiqlal misalkan, tapi betapa banyak pula, nun sewu, koruptor yang juga menghiasi sholat-sholat di masjid-masjid yang megah. Betapa banyak, mohon maaf, sekarang umroh atau haji menjadi tren. Orang yang nun sewu
ingin mencuci dosanya, entah itu mohon maaf ya, pesohor, selebriti, atau mungkin koruptor, pejabat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, saya tidak punya kapasitas untuk memvonis orang. Dengan haji atau umroh merasa juga dosanya itu terkurangi. Lah ini kan suatu pembodohan, suatu manipulasi kepada ajaran agama, kepada sebuah ritual. Lah dalam fungsi inilah kemudian Sunan Kalijogo memberi contoh bahwa apabila dirimu lebih utama untuk melaksanakan ibadah-ibadah kemaslahatan keumatan, maka lebih baik ibadah-ibadah ritual pribadi itu ditangguhkan. Karena apa? Dawuh gurunya, Gusti Allah itu tidak hanya ada di Mekah, tidak hanya ada di Ka'bah Baitullah. Gusti Allah itu ada di seluruh alam semesta, di seluruh penjuru arah seluruh semesta. Ada di dalam diri kita. Menghadirkan Gusti Allah di dalam sanubari kita jauh lebih utama daripada kemudian kita ritual ibadah, pulangnya kita bukan tambah baik. Setelah ibadah itu kita menjadi sombong, menjadi orang yang pamer, yang riak, yang menindas. Lebih utama menjadi orang yang istilahnya itu punya kesalahan sosial. Jadi kesalahan pribadi ditransformasikan, ditunjukkan, direfleksikan dalam kesalahan sosial. Banyak orang yang nun sewu, sholatnya, ibadahnya, semuanya pembunuh Imam Ali misalkan, sama namanya Ibnu Muljam, orang yang ahli hafal Quran, hafal hadis, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat malam. Tetapi apa? Atas nama agama dia membunuh seorang yang dijamin masuk surga, sepupu Nabi, saudara angkat Nabi, anak angkat Nabi, menantu Nabi, yang melahirkan keturunan Nabi, yaitu Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan ukuran ritual atau ibadah-ibadah pribadi itu, tetapi katanya Tolstoy, seorang filsuf dari Rusia, jangan kau ceritakan tentang agamamu karena penting, tetapi tunjukkanlah bagaimana kamu memperlakukan orang, bagaimana agamamu itu dalam perbuatanmu, itu yang lebih utama. Nggih, Kanjeng. Kalau ada kecelakaan di jalan raya itu gak usah ditolong, tanya dulu agamamu apa. Kalau Islam tak tolong, kalau nggak Islam biar mati, masa gitu kan? Lah, bukan seperti ini kan jadi. Bukan. Tadi saya luar biasa. Seorang Kiai Nur Ikhya dan seluruh barisan pejuang Nusantara, pelurus tentang kesucian nasab Nabi diancam oleh orang-orang yang tidak mau belajar, yang sempit dalam pemahaman, yang tidak mau bertabayun dalam ilmu. Diancam dipenggal. Ini saudara saya, ini pernah diancam kalau masuk Jakarta mau dipenggal kepalanya. Sedikit pun tidak ada takut ya, karena seorang pejuang, orang yang cinta sama Allah, kematian itu adalah hari raya, berjumpa dengan Tuhannya, kan begitu kan? Harus siap kita sebagai seorang pejuang. Apapun harus kita tempuh itu sebagai konsekuensi resiko perjuangan semacam itu. Tetapi bagaimana akhlak beliau, seorang Ustadz Yahya Waloni yang kemudian pernah mengkritik, bukan hanya mengkritik, mengecam, mencaci, menghujat, tetap didoakan kebaikan. Bagaimana Nun Sewu Ustadz atau Gus Auzi yang kemarin habis mubahala, nggak lama kemudian akhirnya meninggal tiba-tiba, itu yang prosesi pemakaman, yang mentahlili, yang menguburkan, itu ya kerabat-kerabat banyak dari PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Juga banyak dari Wali Songo. Nggak ada Habibnya sama sekali yang di foto itu yang muncul. Padahal kurang apa membela mati-matiannya. Ayo pribumi Nusantara, kalian ini dibangkitkan, kalian ini diturunkan dari leluhur yang luar biasa hebatnya, memiliki peradaban tinggi, memiliki warisan yang adiluhung. Kalian dikatakan adalah sebagai peletak dasar peradaban dunia. Tidak perlu saya sebutkan, bangunan paling megah, bangunan paling tua, peradaban tentang logam, metalurgi dan lain sebagainya, navigasi maritim dari Nusantara. Kenapa kok kalian begitu mudahnya ditipu dengan Nun Sewu hidung mancung, omongannya difaseh-fasehkan padahal belum tentu alim. Itu ketua Rabitul Alawiyah itu ditanya makro aja nggak ngerti hukumnya makro itu. Nah, ini ada berita besar kan, saya diprotes sama ya teman-teman ya Kiai Nusantara untuk meluruskan, ya bukan protes-protes yang negatif tapi positif. Mayoritas Habib ya antaranya PCNU Pasuruan itu berfatwa bahwa menyembelih hewan kurban di halaman masjid itu haram. Terus pokoknya yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas air, listrik, masjid itu haram semua, haram mutlak. Ini namanya fikih statis, tidak fikih dinamis. Jangan dikasih hukum haram-haram seenaknya. Mengharamkan yang dihalalkan Allah itu jelas dosa besar, atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Itu perbuatan orang-orang Yahudi. Oke, sekelas PCNU Kabupaten Pasuruan, sekelas Habib Taufik, ya sekelas Habib semua. Saya punya video, dikirim buktinya mana buktinya? Oh ternyata haram. Kok saya enaknya mengharamkan? Menurut saya tergantung kondisi, situasi, posisi masjid tersebut.
masjid itu bukan hanya untuk tempat sujud saja, tetapi untuk pendukung mayata'alaku bimaslahatil masjid, itu namanya ya masjid. Jadi di dalam area tanah wakaf yang digunakan untuk masjid itu ya ada tempat parkir, ada WC-nya juga ya kan, ada ya semua penunjang lainnya. Bahkan kalau kita berada di Masjid Al-Akbar Surabaya itu di lantai 2 itu disewakan untuk resepsi pernikahan. Betul. Untuk makan, oh haram. Inilah yang namanya fikih, kita harus fikih dinamis. Kalau perlu untuk orang-orang ekonomi lokal, UKM Iya. bisa menaruh produk-produknya di masjid. Iya, benar. Jadi gitu. Gini Kanjeng, ketika kemudian Rasulullah pertama kali hijrah, Madinah itu itu. membangun namanya Masjid Kuba, masjid Iya. pertama yang dibangun. Itu sebenarnya kan jadi pusat koordinasi segala macam. Dilihat bahwa Aus dan Khosraj, suku asli Madinah ini saling perang, saling melemahkan. Ekonomi mereka timpang. Yang nguasai orang-orang Bani Nadir, Quraido sama Bani Koinuko, orang-orang Yahudi. Sehingga kemudian Rasulullah waktu itu memanggil suatu koordinasi tentang sistem ekonomi, yaitu bahwa sesama muslim harus beli belanja kepada sesama Produk muslim, muslim. tertutup. Sehingga kemudian ketika ekonomi ini dibangun kuat, ini rapatnya di masjid, Iya. bukan di Lapangan. emperan, bukan di lapangan, bukan. Jadi masjid itu pusat koordinasi, pusat peribadatan segala macam. Ya hablum minallah, ya hablum minan nas dibicarakan di masjid sebagai pusat komando kan Iya, begitu kan. sentral kegiatan Sentral kegiatan, umat. sentral keagamaan, sentral perjuangan keumatan kan begitu. Akhirnya kemudian setelah sesama muslim saling mengangkat saudara, kemudian mereka berbagi aset lahan, mereka juga saling berdagang di antara mereka, sehingga para rentenir, para pedagang-pedagang Yahudi ini kemudian mati kutu, sehingga kemudian ekonomi muslim perlahan-lahan bangkit dan pribumi asli Madinah menjadi penguasa, menjadi pemilik, menjadi orang yang berdaya di negerinya sendiri. Lah kita pun juga harus semacam itu. Jangan dikit-dikit masjid haram, ini haram. Itu tadi tergantung. Kalau Masjid Al-Anwar Pasuruan, ya haram kan di halaman itu langsung mepet jalan, langsung alun-alun. Ya bisa ya haram boleh itu. Maksudku nanti ini halaman mepet digali untuk pembelian ya enggak, tergantung. Jadi fikih itu dinamis, sesuai dengan dinamika kehidupan manusia, zaman dan makan. Betul. Oleh sebab itu, ayo kita belajar dulu fikih ulama Nusantara dengan fikih ulama Yaman, menang mana? Ayo coba kita nanti akan berdiskusi bersama. Kalau cari dalil yang pas di fikih mana saja nggak saya temukan. Yang ada itu Rasulullah memang pada waktu itu pernah menyembelih kurban di lapangan karena sholatnya pun di lapangan gitu. Kalau di Indonesia ini kan masalahnya beda. Ada yang masjid itu punya halaman panjang dan besar. Masa haram? Ya nggak bisa seperti itu. Gampang-gampang mengharamkan. Jadi jangan sekali la tuharimu ma ahallallah dan wala tuhallilu ma haramallah. Itu berbahaya. Hati-hati sebelum berbicara karena ini diyakini masuk dalam memori umat Islam kita. Wah, yang bertanya-tanya ke saya, bahas saya. Ya, waktu saya tidak cukup untuk menampung semua usulan yang ada. Jadi ya ini saya selip-selipkan di sini Kanjeng Raden. Ya, saya melihat bahwa di dalam keluarga besar Nahdliyin kita bukan pengurus NU. Dan saya memilih di luar itu, walaupun saya dulu aktivis salah satu organisasi ke-NU-an, tapi saya memilih di luar itu karena berkhidmat kepada NU tidak harus menjadi pengurus. Siapa yang memikirkan umat, siapa yang selalu peduli kepada Nahdliyin, maka tidak ada ubahnya dia secara formal atau tidak atau non formal menjadi berkhidmat kepada NU. Jadi gini kan, Kanjeng. Kenapa kok banyak orang memilih untuk tidak jadi pengurus NU? Karena Mbak Bisri Samsuri itu memberikan warning, jangan mencari makan di NU. Sekarang coba, mohon maaf, mohon izin, semoga saya salah. Saya ulang lagi, semoga saya salah. Sekarang untuk menjadi ketua PCNU ini sudah seperti menjadi seolah-olah partai politik. Karena menjadi ketua PCNU ini akan berkaitan dengan pilkada. Menjadi ketua PWNU seperti partai politik. Nun sewu, kalau sudah bicara arah politik, dukung-mendukung, berarti ada kapitalisasi, ada dana yang bertebaran, menjadi PBNU. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa koordinasinya, kemudian dukung-mendukung dan lain sebagainya, karena ini menentukan pilpres di PBNU. Saya melihat bahwa bagaimana keikhlasan militansi dari seorang Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, yang harus jual sawah, jual ladang, hampir miskin, jatuh miskin beliau waktu itu, untuk membiayai komite Hijaz. Berangkat ke Saudi menemui Raja Ibnu Saud untuk menolak pembongkaran makam Nabi. Setelah makam sahabat, makam keluarga Nabi dibongkar semua. Dan mohon maaf di komite Hijaz nggak ada Habib. Nggak ada. Padahal ngaku cucu Nabi di sini mereka. Nanti kalau nggak ada Habib, makam. Nanti ini atas restu Habib. Nah, susah kalau gitu. Semua ada restu Habib semuanya. Lah semacam itu, tidak ada satupun
figur Habib yang muncul di dalam resolusi jihad, di dalam komite Hijaz, di dalam perjuangan-perjuangan bangsa ini. Tapi kemudian sekarang mereka mencoba untuk mengklaim semua. Ini kan juga harus, kita jangan diam saja. Diam berarti kita menyetujui sesuatu yang salah. Sehingga mereka-mereka para pahlawan bangsa yang betul-betul mati, betul-betul mereka gugur syahid, mereka berkorban segala macam, tercatat dalam sejarah, masyhur di dalam perjuangannya, seolah-olah kita mengkhianati mereka, para pejuang yang asli, oleh orang-orang palsu ini, kan begitu. Lah, pengurus NU sekarang ini Kanjeng, nun sewu, mohon maaf, ayolah punya Basul Masail. Susahnya apa? Untuk mengkaji tentang nasab, kaidah nasab Nabi, kan begitu. Kiai Imaduddin Utsman, beberapa panjenengan juga menyampaikan kitab-kitab nasab dari abad ke abad, sampai panjenengan nantang kalau ada di 2 kitab ini saja, cukup 2, maka saya akan akui Habib. Bayangkan, panjenengan aja berani hanya dengan 2 kitab. Tidak perlu ratusan mungkin ribuan kitab yang telah yang dipegang oleh para pencatat nasab Nakobah Dunia, cukup 2 kitab kan begitu. Yang dikaji oleh Kiai Imad sekitar 13 sampai 15 kitab untuk dari beberapa abad menjadi percontohan kitab-kitab setiap abad tentang kealpaan, tentang absennya, tentang zongnya, tentang ketidakhadiran nama-nama datuk-datuknya Habib itu. Seharusnya PBNU ini punya lembaga Basul Masail. Di tiap pesantren itu Basul Masail ditradisikan. Kenapa? Untuk menjaga kesucian nasab nabinya, patron, tokoh utama, tokoh sentral, panutan, teladan utamanya. Kenapa kok tidak mau melakukan? Seolah tutup mata, pura-pura bodoh, pura-pura bego. Alergi kan, kemarin itu di pesantren sempat mau dibahas. Di pesantren besar di Kediri itu sempat mau dibahas tapi langsung diskors. Langsung di-stop. Ada apa ini? Lah ya, ada apa kok kemudian sesuatu yang gamblang nyata-nyata dan nasab ini hitam putih? Karena seseorang itu pasti dilahirkan dari satu sperma dan dari satu ovum. Tidak mungkin, nun sewu, bahasa kasarnya, seorang perempuan yang diperkosa oleh 10 laki-laki sekalipun hanya ada satu sperma yang membuahi sel telurnya. Jadi nasab itu bisa ditelusuri, bisa diteliti, dan bisa diforensik sampai ke tingkatan molekuler, sampai ke tingkatan sel. Jadi sekarang itu tidak ada yang tidak bisa dipelajari, yang tidak bisa dibuktikan karena saking majunya, canggihnya. Dulu jangankan untuk menghubungi para nakobah, para nakib, untuk naik haji aja harus izin pemerintah Belanda. Sekarang cukup telepon, video call bisa, surat menyurat bisa, mengundang kayak kemarin itu nakib Maroko datang, nakib Pakistan datang. Sekarang bisa bertanya, kita bisa menelusuri leluhur kita dengan telepon juga bisa, video call bisa, transportasi telekomunikasi, pesawat terbang dengan internet, dengan semua mudah, mengunduh kitab-kitab juga mudah. Dengan forensik tes DNA itu juga sekarang sangat presisi sekali. Membaca hasil DNA ini teknologi kemarin sore. Sekarang kita sudah rekayasa genetik untuk merakit bagaimana gen-gen yang kurang baik bisa diganti, bisa dirakit, bisa ditambal sulam, diganti oleh gen lain yang akan menghasilkan produk keturunan yang lebih baik. Sekarang sudah sampai seperti itu. Jogja kalau membaca hasil DNA itu kemarin, orang yang mengharamkan tes DNA berarti dia hidup di abad pertengahan, hidup jauh tertinggal sana di zaman batu, zaman purba sana. Jadi sama dengan orang yang mengharamkan HP itu aja. YouTube itu haram karena di situ ada tampilan postingan ya video-video yang tidak mendidik, haram. Ya sama dengan dulu ketika kiai-kiai kita kolot nonton TV haram. Nanti uang di bank semua itu haram. Jamaah haji misalnya haram semua. Karena melalui bank semua haram semua. Haji itu harus nggak boleh naik pesawat, harus naik kapal seperti itu. Ya inilah dinamismenya hukum fikih kita. Ini yang harus diadopsi bersama oleh ulama Nusantara Indonesia Raya. Apa yang panjang lebar KRAT Fakih sampaikan ini sangat luar biasa. Ada lagi Kanjeng yang perlu kita sampaikan kepada seluruh khaya Indonesia tentang gagalnya saudara-saudari kita yang mengikuti jamaah haji furoda dan visa amil ya, bukan yang visa haji ya. Banyak yang terlunta-lunta, terhina, padahal sudah keluar banyak biaya, jual rumahnya, ratusan juta, apa upacara dihadiri oleh muspika, kepala desa, ratusan juta, terbis-bisan oleh warga masyarakat sekitarnya. Ada dosen juga, sampai kemudian mencoba untuk lewat padang pasir, dia meninggal dunia sampai meninggal dari Madura aja. Dari Madura. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti ini memalukan kita bersama. Dalam artian ya, ini harus diperbaiki nantinya. Jangan sampai ada saling sikut menyikut antara sesama penyelenggara haji selain dari pemerintah kita yang dikelola oleh swasta atau anak-anak perusahaan di bawahnya. Ini yang terjadi karena tahun ini saya meneliti ternyata
sebenarnya dari visa furoda atau visa amil yang datang sebelum tanggal pertengahan Mei ya itu bisa masuk Kanjeng. Okay. Tapi harusnya kan ada informasi sesama ya penyelenggara haji dari kalangan swasta ya atau dari lingkup lainnya harusnya kan memberitahu, ayo cepat-cepat yang berangkat supaya bisa masuk langsung. Betul. Gitu. Tapi enggak, ini menutup informasi itu lalu akan mengorbankan lainnya saingan bisnis. Nah, ini bagaimana ibadah sudah dibisniskan seperti ini hasilnya ya apakah akan menjadikan para jamaah haji dan umroh nantinya meningkat secara spiritualnya, cerdas secara sosialnya, intelektualnya. Nah, ini yang harus dikritik bersama Kanjeng. Ini inovasi terbaru abad ini ya. Ulama-ulama kita ya seperti dengan ini harus benar-benar menguasai semua materi yang ada. Kalau menurut saya begini, mohon maaf di dalam negeri sendiri, kalau bisa jangan ada monopoli Kanjeng. Monopoli. Untuk sekelas yang vital bahan bakar BBM, ya kan? Itu aja Pertamina tidak berani memonopoli. Ada Shell, ada yang British Petroleum dan sebagainya itu ya. Untuk nanti bersaing, konsumen ini bisa mendapatkan yang terbaik, bisa mendapatkan memilih gitu loh. Demikian juga untuk haji. Apabila kemudian ada sektor swasta juga mampu untuk menjadi penyelenggara, yang ini kemudian juga diakui mendapat sertifikasi dari Saudi sana sebagai pihak tuan rumah, maka mohon maaf, Kementerian Agama kalau bisa ya jangan seolah-olah mau di monopoli sendiri. Saya ngomong begini ini khawatir dianggap tidak pro kepada tidak pro kepada pemerintah, bukan. Dalam rangka ayo kita buka selebar-lebarnya. Cari solusi yang terbaik. Ayo berkompetisi yang baik, yang adil. Kalau seseorang dibiarkan untuk memonopoli, khawatirnya nanti tidak ada koreksi, tidak ada pilihan lain, sehingga hanya itu aja. Nah, ini dengan adanya kompetisi maka akan lebih berlomba-lomba. Jadi semacam itu yang saya harapkan. Lor Sanjeng Hebat yang jenengan sampaikan ini bukan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, tidak, justru ini masukan sama seperti yang saya analogikan nih Kanjeng. PLN, perusahaan listrik negara, itu termasuk perusahaan milik negara yang sangat arogan. Karena apa? Nggak ada pesaingnya. Coba di Cina ada pembangkit listrik swasta. Betul. Sehingga bersaing, ayo murah-murahan. Akhirnya kalau di Indonesia ini semuanya nggak ada hak bagi para konsumen pengguna untuk menggugat, pasti salah semua. Coba kalau kita melawan PLN, nggak akan pernah bisa menang. Karena apa? Malah justru dengan akan didenda ratusan juta atau dimasukkan ke dalam sel jeruji penjara. Ini PLN sama kalau Pertamina sudah dari Kanjeng Bang sudah. PLN perusahaan listrik negara ini harus ada dari pihak swasta. Kenapa tidak bisa? Harusnya bisa. Nah, ini monopoli negara. Oke, PLN dikuasai sepenuhnya oleh negara, digunakan untuk kemaslahatan seluruh warga negara. Boleh, tapi ternyata kan tidak. Kebocoran ada di mana-mana. Nggak ada PLN rugi itu nggak ada. Sebodoh-bodohnya orang sekolah lulus SMP sekalipun, selama ini yang dimasukkan ke kas negara dari BUMN di antara PLN berapa? Kebocoran ada di mana-mana untuk membayar outsourcing katanya. Nggak ada itu. Kita ini bukan bangsa bodoh. Mohon maaf. Oleh sebab itu negara harus kalau bisa dari luar negeri pun masuk ke Indonesia untuk mendirikan pembangkit listrik swasta sebagai penyeimbang ya masyarakat ini bisa memilihnya. Lebih murah semurah-murahnya daripada PLN kita. Kenapa tidak? Ya sama dengan penyelenggara ibadah haji tadi yang Kanjeng Raden Arya Tumenggung sampaikan. Jadi ini berarti pemikiran pejuang pembebasan ya nasab yang menjajah bangsa kita ini tidak hanya khusus nasab Alawi saja, enggak, semua lini apa yang kurang pas di negeri kita ini kita tata bersama. Kita tidak hanya ngomong melalui media YouTube saja, tapi juga harus nantinya insya Allah ya sampai sekarang kita masih terjun di mana-mana, kemana-mana kan. Termasuk diantaranya kayak Latif Fakih ini juga besok tanggal 10 mau keluar negeri lagi. Jadi beliau sangat luar biasa akan menemui seorang nakib dunia dari Madinah ya. Padahal saya teliti ya nggak apa-apa kan dengan temui, tapi saya nggak usah menemui, itu sudah tahu itu nakib palsu itu. nakib kelas dunia yang masuk ke Indonesia itu ya ada yang ada bagus, ada yang lurus, ada yang tidak bagus. Saya tahu semua. Ini berhubungan dengan politik dunia. Jadi nanti biarkan nggak apa-apa. Ini bagian daripada rona perjuangan. Silahkan. Tapi Kanjeng kan tidak hanya untuk menemui nakib di Madinah, Suriah, Turki saja nakib tidak. Asli. Said Munir, Turki itu nakib Hasimion itu asli. Sayyid Anas Al-Hasani Al-Katabi itu asli. Artinya nakib-nakib yang terkonfirmasi oleh nakib-nakib internasional lainnya. Semoga saja. Bukan nakib-nakib lokalan, nakib-nakib abal-abal yang istilahnya itu memberikan isbat berdasarkan pesanan. Semoga saja tidak. Semoga saja tidak. Para pemirsa dan pendengar semua, alhamdulillah
yang menonton live streaming secara spontan malam hari ini luar biasa banyaknya, yang nulis juga ribuan jumlahnya, subhanallah. Ada yang kirim sodako, ada yang kirim memang terus jazakallah khair, jazakumullah khair, macam-macam yang berkomentar di sini. Dan ada yang menohok saya juga, Kak Atif Akif. Loh, saudaranya meninggal dunia kamu malah disyukurkan. Saya tidak menyukurkan. Ustadz Yahya Waloni itu orang luar biasa, dan meninggalnya juga di tempat yang luar biasa, husnul khotimah beliaunya. Mantan pendeta dan rektor universitas di Papua sana, dapat hidayah dari Allah Ta'ala, dari Minahasa hijrah sampai ke Jakarta. Beliau luar biasa. Saya nggak mengatakan wah kualat, ya enggak, tapi pernah ada videonya itu mengatakan membabi buta membela Habaib Ba'alawi, di antaranya adalah Mas Rizik Syihab itu. Imat penggal kepalanya mati ya, dan lain sebagainya. Hal seperti ini tidak boleh disampaikan. Ini kan nasihat. Doa baik akan kembali baik, doa buruk akan kembali buruk. Man amila sholihan fil nafsi wa man asa ya fa'alaiha. Betul. Ngunduh waing penggawe tabur tuwe. Betul. Sebab dan akibat ini kausalitas, hukum alam, nggak bisa dilawan. Hukum alam itu sunatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jelas, takutlah akan menanam buruk ya, hasilnya pun akan buruk. Menanam baik akan menjadi baik. Oleh sebab itu yang saya sayangkan, Pak yang komentar di video komentar ini ya, belum pernah ketemu dengan kita untuk minta klarifikasi tabayun dulu. Ini yang kami sayangkan gitu loh, sehingga langsung menyalahkan Kiai Haji Mati Usman untuk penggal kepala. Itu bodoh, itu orang apa, itu kurang pengalaman, kurang. Jangan begitu, jangan meremehkan orang. Sama seperti MUI pusat ya, panggil saya atau jenengan datang ke gubuk saya, tanya dulu, kenapa Kiai berani mengatakan Nabi Adam pada 1 juta itu tersesat, itu kelindur. Ya jangan begitu, kamu nggak belajar dulu ya. Wes dari Kiai Nong MUI langsung berhenti ngaji ya itu hasilnya. Akhirnya apa, negeri ini seperti ini, nggak ada perkembangannya, nggak ada kemajuan yang signifikan luar biasa, lompatan dahsyat yang nggak ada, kalah dengan Malaysia dalam hal ekonominya, ketegasannya. Kita ini menang di kuantitas, mohon maaf kualitas kita tertinggal, turun terjun bebas ini kita. Innalillah naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi bukan kami menyukurkan, kembali kepada tema Ustadz Yahya Waloni itu husnul khotimah fa insyaallah. Cuma kami sayangkan itu tadi, jenengan nanti bisa melihat videonya. Kalau saya menyampaikan tidak berdasarkan fakta data, silakan hujat saya. Nanti akan kami tampilkan. Jenengan bisa kok ketik kok di mesin pencarian YouTube itu kan ya. Ustadz Yahya Waloni membela Ba'alawi, membela Habib, membela HRS, itu bisa jenengan temukan semuanya. Kalau membelanya secara ilmiah nggak mengapa kan, nggak mengapa nih. Ini kan membela tapi nggak perlu data. Nah ini kan ya. Kalau kata pembela Habib memang tidak ilmiah. Nggih, tolol. Biasanya gitu. Kita ini dikatakan tolol itu aja nggih. Tolol. Jadi ya inilah kadang-kadang ya, kelemahan kita itu di situ. Menghukumi, memutuskan sesuatu tanpa referensi kajian yang benar-benar bisa diuji ya, bisa terverifikasi sesuai dengan data-data yang langsung nanti ujung-ujungnya ke data ilahi, yakni Quran ya, sebagai kitabullah yang suci. Jadi inilah yang kami sayangkan. Jadi kami doakan Ustadz Yahya Waloni, alhamdulillah beliau jangan disyukurkan di sini ditunggu 72 bidadari, enggak begitu. Cuma sayangnya juga kan Ustadz Yahya Waloni ini belum pernah bertemu dengan saya. Betul. Untuk membahas masalah Nabi Isa. Betul. Saya mengatakan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam itu sudah meninggal dunia. Tidak perlu ditunggu kedatangannya yang kedua kali akan turun seperti Gatot Kaca ke alam dunia kita manusia dimensi 3. Tidak perlu. Loh, Ustadz Yahya berarti melanggar semua tafsir. Iya memang. Mohon maaf. Tafsir itu tahun berapa? Kitab-kitab kuning itu tahun berapa? Saya punya pembandingnya. Ada sabda dari Nabi kita dari kitab Syarah Muskilil Athar, karya dari Imam At-Tahawi, seorang muhadis yang sezaman dengan Imam Bukhari. Saya punya hadisnya, sudah saya sampaikan kepada panjenengan semua untuk membanding. Jadi saya tidak ngawur. Jadi Nabi Isa itu yang hidup itu jiwanya. Ada 1 juta alam di sekitar kita ini, secara bertingkat-tingkat ya, alamnya hewan, alamnya sejenis manusia alus itu juga ada. Dunia paralel bisa. Itu memang bukan, nanti akan kita bahas secara lugas dan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas insya Allah tentang kok ada ini di hutan daerah Blora Jawa Tengah itu kenapa ada bis langsung tanpa bannya itu menapak di aspal langsung masuk ke hutan tanpa ada jalan khusus. Lah ini nanti akan kita terangkan. Itu ilmiah itu loh. Ada dimensi 4, kita ini 3.
dimensi 4. Kalau 5 ini barzah. Nah, ini nanti yang biasa kalau dari dimensi barzah 5, 6, 7, 8, 9 tergantung tingkat spiritualnya arwah masing-masing itu. Nah, yang bisa menemui kita itulah orang kadang-kadang memahami Nabi Khidir. Kadang-kadang Kanjeng Nabi. Betul. Kanjeng Nabi duduk di situ Kanjeng. Nah, ini bukan Kanjeng Nabi, itu arwah muqaddasah. Mungkin rohnya leluhurnya Kanjeng yang mendampingi atau malaikat hafadzahnya Kanjeng Raden Arya Tumenggung Fakih. Bisa juga, tapi kadang-kadang kita ini salah memahami karena kedoktrin Habib Ba'alawi yang suka demi Allah Rasulullah duduk di sebelahnya. Demi Allah, Rasulullah itu di belakang gue. Di belakang gue ini Rasulullah. Lah, melindur ngawur namanya. Nah, ini karena dia tidak memahami tingkat dari alam-alam. Allah menciptakan 1 juta alam, begitu juga 1 juta Adam. Dan Adam kita 7.600 atau 7.700 tahun yang lalu itu adalah Adam yang terakhir dari kebanyakan umat manusia 8,2 miliar yang mengelola bumi ini. Jadi bisa dikatakan kalau Kanjeng Raden tadi mengatakan secara DNA itu 235 ribu tahun yang lalu, berarti bukan Adam yang Adamnya kita. Kenapa saya mengatakan Nabi Adam kita dilahirkan di pinggir sungai? Ya, saya itu dicaci orang banyak ini kayak ini. Surganya Nabi Adam itu ya di sebelah kiri kanannya sungai Eufrat itu loh, Furat itu, di Mesopotamia atau peradaban Sumeria. Di Turki itu ada daerah masih ada bekas-bekasnya 12.000 tahun yang lalu. Itu ada. Di Damaskus, Syria itu ada kota tua yang usianya 10.000 tahun yang lalu dan masih ada bekas batu-batuannya itu masih ada. Baru saja yang kemarin di Selat Madura kan ditemukan 6.000 artefak ya. Karena memang Laut Jawa, dulu Sumatera, Baruna atau Warunadipa Kalimantan dengan Jawa ini nyambung jadi satu. Dengan Malaysia, dengan Malaya, Singapura, Asia Tenggara itu nyambung gitu. Lah, bagi orang yang nggak mau belajar lagi, ngawur itu ngelindur gitu. Oleh sebab itu belajarlah seumur hidup sampai mati. Itu jangan hanya setelah jadi kiai, jadi guru ngaji. Ini kalau menurut saya Kanjeng, ini perspektif kan boleh, boleh. Artinya kata-kata langit 7 lapis, bumi 7 lapis, 7 ini memberikan makna bahwa banyak lapisan. Begitu, itu maksud saya. 7.000 tahun yang lalu ini menunjukkan bahwa di masa silam yang banyak berganti zaman, maksudnya seperti itu. Nah, dalam artian kenapa kok kemudian bahasa-bahasa kata-kata 7 kita menjadi 7 hari, 7 lapis langit bumi, 7 tingkatan neraka, 7 tingkatan surga dan lain sebagainya. Ini menunjukkan tentang banyaknya, bukan nilai numerik pasti menurut saya. Karena apa? Karena ini penafsiran simbol-simbol ini juga harus ditafsirkan dengan cara yang cerdas. Maksudnya seperti itu. Ketika kemudian ilmu DNA sekarang itu menemukan bahwa kromosom Y Adam itu 235.000 tahun yang lalu, kemudian GHIJK haplogrup kromosom Y GHIJK Nuh itu sekitar 48.500 tahun yang lalu, dan diuji dengan geologi pada ketika zaman-zaman itu terjadi banjir bandang perputaran kutub bumi, gletser mencair dan lain sebagainya, itu sangat logis. Maka kemudian mari kita mentelaah hal yang bersifat teks ini dengan konteks, ayat-ayat qauliyah dengan ayat kauniyah, kalam ulama dengan hasil saintifik. Ketika kemudian dikatakan Adam 7.000 tahun yang lalu, ini menunjukkan bahwa Adam itu diciptakan memiliki jejak peradaban 7.000 tahun yang lalu yang masih bisa terbaca dengan baik. Contoh misalkan piramid Mesir itu ada 6.000 tahun sebelum Masehi. Piramid Mesir itu tidak jauh-jauh dari Nabi ke-6 ya, Musa, zaman Ramses, tapi itu Fir'aun dinasti-dinasti akhir. Artinya bahwa Adam 7.000 tahun yang lalu menurut saya adalah Adam simbolis. Perkara kemudian ada yang meyakini Adam 7.000 tahun yang lalu itu adalah Adam yang faktual, ya boleh-boleh saja. Namanya juga istilahnya kita mencoba untuk merunut sejarah peradaban kita, boleh-boleh saja. Kemudian seperti misalkan Bung Fadlizon Menteri Kebudayaan mengatakan leluhur peradaban Nusantara itu ratusan ribu tahun yang lalu, monggo. Asisi Channel mengatakan kenapa harus ratusan ribu tahun yang lalu. Misalkan peradaban Nusantara dimulai pada abad ke-5 Masehi juga tidak kalah kerennya, monggo. Ini sesuatu hal yang tidak saklek, masih harus dikaji dengan cara yang
baik. Ya, nggih. Tetapi untuk urusan nasab Nabi ini sangat mudah dibuktikan. Karena Nabi baru 1400 tahun Nggih, yang lalu nggih. keturunan Nabi, orang-orang Arab haplogrupnya apa, ya. Kemudian keturunan Nabi yang sudah tes DNA itu haplogrupnya apa, kodenya apa. Lah ini ada orang aku cucu Nabi Jawa melenceng Arab saja bukan. Aku bilang mendalik. Semacam itu. Nggih, para yai, para penyanyi nggih yang hadir di studio ini. Beliau ini yang pertama kali menggaungkan Habaib itu Yahudi ya. Karena memang benar sesuai dengan data, referensi nggih, bukan ngawur tangkap. Iya, betul. Beliau bisa Silakan mencerita, dibantah. beliau secara keilmuan ya bisa menerangkan secara genetik ya bahwa memang apa yang Allah berikan pengetahuan ini diantaranya ya keturunan Nabi Adam ya seperti ini asli kan. Asmaul musammayat yang Allah masukkan ke dalam memori Nabi Adam wa dzurriyyatihi ya seperti ini. Jadi kalau kita menolak DNA, kiai-kiai itu apa, itu ilmu apa itu. Berarti bukan homo sapien nanti. Kiai yang menolak DNA, misalkan dia punya anak 5 dites DNA, yang 4 itu mirip dengan dirinya, yang 1 ternyata nggak sama dengan dirinya. Kira-kira kiai ini bisa tidur dengan nyenyak nggak kira-kira? Nggak bisa. Kan mesti stres. Nggih. Kok gak podo mbek aku? Lah sopo? Nggih. Nah, kalau dia tolak DNA ya husnudon aja. Nggih. Walaupun mukanya nggak sama, tabiatnya nggak sama, DNA-nya nggak sama, ya udah aku ya anakku, ya sudah selesai kan. Kalau kembali kepada orang bodoh itu nggak perlu tanya nasab. Wes husnudon saja. Nah ini berbahaya nih di dalam dunia. Inilah memori kita ini saat ini abad ini dituntut terus semakin berkembang. CC otak kita pun berkembang, upgrade, tidak hanya update. Jadi update itu roh jiwa, tapi kalau fisik otak, kemampuan daya tampung memori kita itu upgrade. Semakin kita mengasah kemampuan pemikiran ya, keilmuan kita, maka semakin bertambah ya, besar kapasitas ya hard disk yang kita gunakan dalam memori otak dan nurani hati kita.